Malah kami melihat bahwa data itu sudah menjadi new currency atau mata uang baru. Sebetulnya untuk saat ini, di tren saat ini, data itu udah dianggap setara dengan mata uang. Mungkin di tahun 2031, setiap 2-3 detik sekali akan ada tuh serangan cyber. Dan itu biayanya nggak murah tuh. Malah kita mencatat bahwa tebusan yang terjadi saat ini aja, itu mungkin lebih dari 200 miliar US dollar tuh di seluruh dunia, hanya untuk biaya tebusan. Hai Tech People, kembali dengan saya, Saras di Technology Talks. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang network, dan di episode kali ini, kita kedatangan dua bintang tamu yang sudah berkecimpung lama di dunia data management. Yang pertama, kita ada Pak Michael Viwatrisno sebagai Country Manager dari NetApp Indonesia. Hai Pak. Halo. Halo. Dan yang kedua ada Mas Syamsul Akbar, yang merupakan Technical Manager dari salah satu subsidiary CTI Group, Mega Buana Teknologi. Hai Pak. Halo. Oke. Tech People, kalau dari data management, kita bisa derive the word data. Dan harus diketahui juga bahwa di era digital ini tuh data dianggap sangat berharga ya. Pak Mike sebagai seseorang yang sering berhadapan dengan customers dan partners, bisa cerita nggak sih kenapa data ini tuh sangat penting gitu? Apa yang membuat dia valuable? Iya, jadi kalau kita bicara di era saat ini ya, which is eranya kita bicara era digital transformasi, itu memang tidak bisa dihindari dari konsep data itu sendiri sebetulnya, karena seberapa berhasilnya digital transformasi itu banyak didukung dari sisi data. Malah kami melihat bahwa data itu sudah menjadi new currency atau mata uang baru. Jadi kalau orang melihat minyak bumi ataupun sumber daya alam yang lain itu adalah bernilai, sebetulnya untuk saat ini, di tren saat ini, data itu udah dianggap setara dengan mata uang. Kita sebutnya new currency, gitu ya. Nah, tentunya karena pentingnya data ini, saya melihat bahwa banyak hal yang kita bisa explore ataupun kita bisa jaga ya di sisi mata uang ini, layaknya kita menjaga mata uang kita atau menjaga kekayaan kita, gitu. Nah, itu mungkin konsep dasar dulu dari sisi data yang kami lihat ya. Jadi sebagai new currency, gitu. New currency ya, sangat se-valuable itu berarti ya. I see. Mau tanya juga nih mungkin ke Mas Syamsul ya, apa sih perbedaan untuk data nih dari zaman dulu ke zaman sekarang tuh, what's the difference? Apa yang membedakan gitu? Nah, oke. Kalau saya lihat untuk sisi data gitu ya, kalau kita lihat di era dulu sebelum yang namanya digital transformation atau saat ini era digital gitu ya, data itu kita bisa bilang tidak ada value-nya. Kita punya data, kita tidak olah, gitu ya, sehingga untuk pengambilan decision, gitu ya, keputusan, kita tidak memanfaatkan itu. Dimana kalau kita lihat saat ini di digital era ini, seperti yang disampaikan tadi Pak Mike ya, bahwa data itu sudah menjadi new currency. Nah, ini yang juga saya lihat saat ini, memang banyak dari sisi bahkan criminals ya sudah memang melihat data ini sangat valuable, sehingga kita harus put concern untuk di era sekarang bahwa data ini kita harus proteksi ya. Nah, cuma dari sisi proteksinya ini seperti apa yang mungkin kita akan lebih jauh lagi diskusinya seperti apa. Oh iya, I see. Jadi data-data ini saking valuable-nya, ada orang yang mau menyalahgunakan, mereka mau anyway mencuri ya. Gitu, I see. Nah, tadi tuh sempat disebut sama Mas Syamsul about melindungi data dari ancaman cyber. Mungkin kita bisa balik, take a few steps back, mau nanya juga ke Pak Mike nih, bagaimana NetApp bisa membantu dalam mencegah data-data ini tuh bisa kena cyber attack gitu. Ya, jadi mungkin kita tarik sedikit secara garis besar ya. Sebetulnya tadi kita bicara pentingnya data, tadi mungkin saya ngulang sedikit dari tempatnya Syamsul. Kita bicara dulu data itu, sebutlah kita bicara toko lah ya. Informasi data itu cuma disimpan lewat ledger pakai tulisan tangan gitu. Hanya ingin mengetahui sebenarnya berapa besar penjualan dan yang terjadi mungkin di kurun waktu tertentu.
Tapi sebenarnya data itu tidak bisa dianalisa dan diolah gitu ya. Oleh karena itu, pada saat sebutlah pedagang ataupun perusahaan dalam hal ini mengubah yang tadi berbentuk manual menjadi digital, otomatis data-data itu bisa dibuat sebagai insight atau petunjuk apa yang akan mereka lakukan nih bulan depan dari sisi marketing, promosi, penjualan gitu. Karena bisa dilihat trennya. Kita bisa tahu tren ini ada di daerah mana, tren penjualan yang bagus ada di daerah mana misalnya. Nah, kalau balik ke arah data, seberapa penting gitu ya. Sebutlah sederhana, kita melihat setiap orang dari kita pasti Saras juga punya email kan ya. Paling sederhana email itu udah seperti data kita. Karena yang masuk di emailnya Saras bisa urusan kerjaan, bisa juga mungkin picture ataupun video yang pengen disimpan di email misalnya. Nah, data-data ini menurut saya menjadi sangat penting buat Saras pribadi gitu. Nah, bayangkan kalau di perusahaan itu juga sama. Jadi di perusahaan itu selain dari data perusahaan juga ada email-email yang dipakai oleh si pegawai di perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara pencurian data yang paling sederhana dan paling common terjadi itu adalah pada saat karyawan perusahaan mengakses email, lalu kemudian dari sisi email terjadi proses yang namanya phishing gitu. Phishing itu adalah konsep di mana metode dari serangan cyber yang sebetulnya titik beratkan dari bagaimana mencuri informasi si pengguna laptop atau pengguna email melalui email yang dikirimkan. Sebenarnya konsepnya adalah diambil dari konsep social engineering, karena bagaimana email itu akan membuat si pembaca nih seperti Saras itu tiba-tiba merasa pengen banget untuk buka attachment-nya, pengen banget misalnya untuk buka lihat promonya. Sebutlah misalnya dapat email nih, ada promo 4 hari 3 malam misalnya di hotel ini dengan harga 1 juta. Kan nggak kebayang ya harga 1 juta di hotel bintang 5. Otomatis kan itu akan menarik awareness-nya Saras untuk, aduh saya pengen buka nih attachment-nya gitu. Nah, the moment attachment-nya Saras buka, di sanalah proses sebetulnya cyber attack itu mulai berjalan. Di mana tanpa Saras aware, ada informasi yang ditempel ke mungkin email ataupun ke laptopnya Saras, sehingga data itu pelan-pelan akan dicuri. Kira-kira konsepnya seperti itu, Saras. Jebakan Batman, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi konsep pencurian itu seperti itu kalau kita lihat. Nah, kalau ditanya NetApp akan bekerja di area mana, memang kita sebagai salah satu teknologi provider yang menyediakan platform penyimpanan data, nah ini memang berusaha memberikan kenyamanan, kepastian kepada pengguna NetApp yang menyimpan data di NetApp itu bahwa datanya aman di NetApp. Nah, bagaimana nanti kita lakukan proses itu mungkin saya akan jelaskan di pertanyaan berikutnya ya, kalau mungkin nanti kita ke arah sana gitu. Betul. I see. Jadi NetApp tuh ngebantu si data-data ini tuh jadi nggak bisa dicuri sama these hackers ya? Kurang lebih seperti itu. I see. Oke, mungkin aku bisa nanya selanjutnya tuh gimana caranya NetApp mendeteksi ancaman dan mencegah kehilangan data ini gitu. Mungkin bisa dibantu jawab sama Mas Samsul. Oke, mungkin saya lanjutin dan menambahkan ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mike. Jadi memang kalau betul sekali tadi dari sisi pencurian data itu banyak sekali terkait konsep teknik pencurian data ya, phishing gitu ya. Terus kemudian dari sisi downloader, kemudian dari sisi ransomware kalau memang pernah dengar ya di era sekarang banyak sekali Mbak Sarah. Nah, kita berangkat dari apa yang namanya solusi-solusi dari NetApp itu sendiri ya. Saya terserang sampai saat ini saya amazed dengan produk ini. Kenapa? Karena saya melihat NetApp ini selalu melakukan inovasi dengan perkembangan yang terus maju ya saat ini ya. Jadi NetApp saya lihat selalu terdepan untuk melakukan inovasi-inovasi apa nih terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, terus kemudian gimana gitu ya NetApp sehingga ada data yang di dalam, terus gimana NetApp bisa membantu perusahaan atau organisasi mengamankan data yang ada di sana. Nah, ini yang sangat penting yang saya rasa. Mungkin saya flashback lagi konsep dari cyber security itu ya. Jadi kalau kita tahu cyber security layer itu ada 7 ya. Yang pertama mungkin dari sisi human security layernya, terus kemudian ke perimeter security layernya, terus kemudian dari sisi network security layernya, application endpoint, hingga ke data dan juga mission critical asset.
Nah, sayangnya beberapa perusahaan dan organisasi itu kalau saya lihat dari zaman dulu gitu ya, kalau kita bandingin dengan zaman sekarang, banyak invest di hanya layer 1 sampai layer 5 atau 6. Sedangkan kalau kita lihat lagi pencurian data ya terkait dengan cyber criminal, target akhirnya itu adalah data, mengakses data. Ketika dia sudah bisa akses data, dia akan melakukan yang namanya encryption, mengunci data itu sehingga data nggak bisa diakses. Nah, ini yang perlu kita underline, bagaimana suatu perusahaan itu bisa merasa aman, bisa lebih efisien dalam memanage data. Nah, mungkin yang yang bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, apa juga yang disampaikan oleh Pak Mike tadi, bagaimana nih NetApp bisa menjawab challenge-challenge yang ada saat ini. Oh, I see. Jadi, NetApp ini tuh fokusnya dalam pelindungan datanya yang belum banyak dikupas, diulik sama others gitu ya. Yeah. I see. Oke, berarti emang dengan berkembangnya teknologi tuh AI sekarang makin diandalkan untuk data protection bahkan ya. Jadi dia ngebantu dalam NetApp apalagi. Bisa dikasih contoh implementasinya mungkin relate dengan keseharian kita mungkin. Soalnya kan tadi penjelasannya masih yang tentang di ranah NetApp gitu ya. Mungkin bisa dikasih analogi? Oke, mungkin kalau keseharian kita gitu ya, Mbak Sarah, rumahnya itu di satu kompleks gitu ya. Kemudian alamatnya mungkin di blok A gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang lain di blok B, blok C gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita punya teman-teman security ya yang mengamankan komplek itu. Sehingga kalau misalkan ada maling mungkin ya atau orang akses yang orang asing gitu ya, security mungkin kalau banyak itu oke. Tapi kalau cuma satu handle semua komplek gitu susah betul. Nah, di era digital saat ini pengimplementasian ke teknologi itu ini sudah dibantu banget dengan perkembangan teknologi saat ini. Kita tidak perlu memantau 24/7 ya. Di environment kita ada teknologi yang bisa membantu untuk mendeteksi, kemudian memprotek data kita. Nah, ini yang mungkin kita akan kupas lebih lanjut mungkin ya. I see. Jadi dia tuh ngebantu kita banget ya dalam kehidupan sehari-hari juga. Tadi yang contoh dari CCTV ya, jadi bukan nggak perlu tapi membantu humans in doing their day-to-day task. Jadi lebih bisa all-rounded ya untuk protectionnya. I see. Nah, mungkin kita bisa ngebahas juga tentang resilience nih. Jadi mungkin tech people juga belum aware banget dengan termnya cyber resilience atau operational excellence. Mau ditanya ke Pak Mike sih, dengan istilah-istilah ini, menurut Pak Mike bisa dijelaskan kah apa sih operational excellence itu dan kenapa ini sangat penting dalam menjaga ketahanan suatu perusahaan? Ya, jadi kalau tadi kita berbicara mengenai, Saras ngobrol mengenai data, ya, kemudian saya melihat data itu new currency, begitu bernilai gitu ya. Kemudian kita tadi melihat bagaimana konsep pencurian data atau kehilangan data, misalnya contoh. Makanya kita punya sebetulnya di negara ini sudah dibentuk sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Data atau Undang-Undang PDP sebetulnya. Nah, ini sebenarnya untuk memastikan bahwa data-data pribadi yang dikelola oleh perusahaan itu bisa di-manage dengan benar gitu ya. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari konsep ataupun terms yang namanya cyber resilience gitu. Cyber resilience itu saya bisa lihat sebagai ketahanan, bagaimana ketahanan rasio dari sebuah perusahaan misalnya untuk memastikan bahwa perusahaan ini tidak rentan terhadap serangan cyber. Ya, saya ngelihatnya cyber resilience, kan kita bicara cyber itu artinya kejahatan kriminal gitu ya, kemudian resilience itu artinya ketahanan gitu ya. Nah, sementara kalau tadi kita bicara operational excellence, ya ini balik lagi ya. Jadi kalau kita berbicara perusahaan ingin menjaga datanya klien, kemudian ingin memastikan data-data itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, termasuk buat insights, buat mungkin nanti ke depannya mau dipakai untuk fungsi artificial intelligence atau AI, ya tentunya data ini harus diprotek oleh si perusahaan. Nah, untuk memprotek ini ya dibutuhkan seberapa bagus operational excellence mereka, seberapa bagus
mereka mengelola data, mengelola informasi, mengelola teknologi mereka untuk dilakukan secara optimal gitu ya. Artinya bisa dimanfaatkan secara tepat guna, juga bisa diproteksi sebetulnya dari apapun yang kita sebut dengan kejahatan cyber misalnya. Nah, dalam hal ini NetApp sebetulnya kita benar-benar berada di trajectory ini ya, berada di megatrend ini sebetulnya. Jadi salah satu megatrend itu kita bicara cyber resilience atau cyber security gitu. Nah, yang tadi kita dari awal sampaikan bahwa kalau sebuah perusahaan misalnya menempatkan data mereka atau file-file mereka ditempatkan di NetApp, ada banyak sebetulnya fitur-fitur security yang kita sudah built-in ke dalam produk dan teknologi kami untuk memastikan bahwa yang namanya malware ataupun serangan cyber itu bisa dihindari. Tentunya ada mekanisme-mekanisme secara teknis gitu ya. Kita sebutlah bahasa sederhananya mungkin whitelist ataupun blacklist gitu ya. Whitelist itu artinya semua file-file yang boleh ditulis ke dalam media penyimpanan. Kalau blacklist itu artinya ada bentuk-bentuk file atau nama-nama file yang tidak boleh ditulis ke dalam media penyimpanan. Nah, NetApp itu sendiri sebetulnya sudah built-in kemampuan itu. Jadi kalau sebutlah tiba-tiba ada malware, ingin menempatkan file tertentu yang NetApp sudah tahu bahwa file itu adalah file berisi malware ataupun malicious software, kita langsung ngeblok. Jadi nggak bisa ditulis di sana. Nah, otomatis kalau nggak bisa ditulis di dalam media penyimpanan, nggak terinfeksi tuh proses media penyimpanannya. Ini kan mirip seperti antivirus ya dan virus ya. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi dengan begitu, si user ataupun si pelanggan dari perusahaan itu memastikan bahwa data mereka aman gitu. Begitupun perusahaan, mereka memastikan data mereka juga aman dari serangan gitu. Karena kan yang sekarang berbahaya kan serangan cyber itu kan meminta ransom ya, meminta duit kan, kira-kira seperti itu ya, untuk tebusan lah kira-kira ya bahasa kasarnya. Nah, tebusan ini yang menurut saya akan sangat merugikan perusahaan karena kita mencatat bahwa mungkin di tahun 2031 setiap 2-3 detik sekali akan ada tuh serangan cyber. Dan itu biayanya nggak murah tuh, karena kalau memang serangan itu bertujuan mendapatkan tebusan, malah kita mencatat bahwa tebusan yang terjadi saat ini aja itu mungkin lebih dari 200 miliar US dollar tuh di seluruh dunia, hanya untuk biaya tebusan. Buat Saras tahu aja, karena biayanya nggak murah ternyata. Oh, dan itu tuh harus ditebus sama perusahaan terkait? Sebetulnya sih balik lagi kalau kami melihat, kalau memang perusahaan itu punya solusi yang bagus ya dalam konsep bahwa kan data itu, kalau kita bicara ransom berarti data itu dienkripsi. Kalau perusahaan itu sudah membangun yang tadi Samsul cerita security yang sudah bagus, menempatkan data mereka di atas NetApp storage yang punya fitur-fitur yang ke arah sana, ya kita berharap sebetulnya tidak terkena. Ya, tapi kalaupun sampai terkena malware pun kita punya metode sebetulnya untuk mengembalikan data itu ke kita sebutnya state yang bagus sebelum terjadi kena serangan. Jadi sebutlah misalnya terjadi serangan jam 10 pagi, kalau kita punya last backup yang bagus gitu ya, nah kita bisa nge-restore dengan durasi yang sangat cepat dan tentunya itu memastikan bahwa data itu bisa dikembalikan gitu. Dan bisa tetap mastiin bahwa operasional perusahaan masih tetap berjalan. Betul sekali. Nah, itu yang saya sebut operational excellence, artinya layanannya tetap bisa dimanfaatkan, layanannya tetap bisa dirasakan oleh pelanggan gitu kan. Kan nggak kejadian seperti misalnya contoh ada kejadian ransom yang baru-baru terkena di salah satu instansi kita sampai orang nggak bisa berpergian. Nah, itu mungkin dengan proses seperti itu kalau kita kembalikan layanannya lebih awal, mungkin nggak perlu sampai 2-3 hari kan antrian gitu ya di sisi imigrasi gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. I see. Ini ya sangat membantu dalam suatu operasional perusahaan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat ya. Betul. Data yang seperti diculik. Oke, kalau untuk cyber resilience sendiri itu kan lumayan term yang baru ya. Baru-baru ada. Apakah untuk cyber resilience sendiri dan dari NetApp, apakah ada peran AI yang membantu untuk si cyber resilience ini? Saya rasa ini sangat menarik ya. Kita membahas terkait dengan artificial intelligence, cyber resilience, bagaimana NetApp itu bisa membantu perusahaan atau organisasi menghadapi challenge-challenge tersebut ya. Jadi memang kalau kita lihat di NetApp gitu ya, beberapa fitur teknologi gitu ya. Kalau tadi saya balik lagi beberapa cyber security layer gitu ya, cyber crime atau cyber criminal akan akses data. Tujuannya adalah data. Nah, padahal di perusahaan itu
banyak melakukan investasi dari layer 1 sampai layer 5 atau 6 gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau datanya sudah di-encrypt, datanya sudah diambil atau dicuri gitu ya. Nah, di sini NetApp, portofolio NetApp bisa menjawab problem-problem tersebut. Jadi NetApp bisa membantu fokus ke data security, di mana di dalamnya yang sudah disampaikan Pak Mike tadi sudah AI built-in. Nah, kita mungkin kalau pernah dengar Mbak Sarah, kita tuh ada produk yang namanya Blue XP ya. Kalau pernah dengar ya, di mana di Blue XP ini kalau kita lihat beberapa key solutionnya itu, misalkan dari yang pertama itu ada storage ya, di mana storage yang kita mau deploy manage gitu ya, kita bisa deploy dan manage dalam satu single control plane atau bahasa simpelnya satu dashboard. Jadi baik yang storage yang ada di on-prem, terus kemudian storage yang ada di cloud, itu kita bisa manage dalam satu single dashboard, Mbak Sarah. Nah, terus kemudian kalau tadi berangkat dari storage, kemudian ada yang namanya mobility. Jadi bagaimana kita bisa sync data, copy data dari tempat satu ke tempat lainnya itu bisa kita lakukan dalam single dashboard. Berangkat ke fitur lainnya, kita ada yang namanya data protection. Nah, ini terkait dengan service excellence tadi ya. Data protection, bagaimana kita bisa melakukan backup and recovery, bagaimana kita bisa melakukan replication secara seamless, dan juga yang paling penting adalah ransomware protection. Nah, ini kita sudah built-in di dalam Blue XP semua. Sudah ada AI-nya juga yang bisa memberikan informasi risk segala macam yang terjadi. Terus yang terakhir adalah analyze dan control. Jadi kenapa bisa terjadi, gitu ya, kapan, yang attack-nya di mana. Di Blue XP ini bisa diberikan informasi semua. Jadi cuman satu single dashboard, kita sudah bisa memanage data dan juga infrastruktur itu secara efisien. Sehingga misalkan Mbak Sarah punya data yang ditaruh di NetApp gitu ya, itu akan merasa aman dan kita bisa mendeliver yang namanya service excellence. I see. Blue XP ya. Blue XP ini cukup menarik ya. Apa aja sih? Mungkin tadi kan udah dibahas per segmen ya untuk Blue XP, tapi aku mau tahu keunggulan utamanya dari Blue XP dalam menjaga keamanan data tuh apa sih yang paling main banget? Ya, jadi menambahkan apa yang tadi Samsul sampaikan, Blue XP ini single control plane atau single dashboard sebetulnya dalam korelasi terhadap cyber security atau cyber resilience. Sebenarnya Blue XP ini kita inject sebetulnya AI, artificial intelligence dan machine learning build di dalam platform Blue XP ini. Untuk apa? Untuk mendeteksi kalau terjadi perubahan file yang secara masif, misalnya contoh ya, sebutlah contoh perusahaan mudah menggunakan Blue XP, tiba-tiba ada akses misalnya dari pegawai yang melakukan akses terhadap file ataupun data dalam jumlah masif. Misalnya sebutlah dia mengcopy data, pindahkan data dari perusahaan ke laptop dia misalnya. Nah, itu kan sebetulnya bisa juga memang pegawai melakukan itu, bisa juga malware menggunakan identitas pegawai untuk melakukan itu. Nah, bayangkan kalau misalnya tidak ada tools seperti Blue XP, gitu nggak akan ketahuan siapa yang menarik data. Nah, dengan Blue XP kita tahu sebetulnya ada perubahan aktivitas yang terjadi di data perusahaan tersebut. Misalnya contoh yang tadi saya bilang, datanya ditarik keluar. Kalau Blue XP mendeteksi itu, Blue XP akan langsung menyetop dan mengirimkan alert ke si administrator untuk memberitahu bahwa terjadi akses yang tidak normal terhadap data perusahaan. Nah, kalau memang benar itu adalah ransom, langsung di take out prosesnya, langsung di stop, usernya langsung di contain, artinya langsung istilahnya diasingkan gitu ya dari user yang memang lagi mengakses. Nah, bisa dibayangkan kalau nggak ada tools seperti itu, mau pakai tools apa untuk mendeteksi kan? Jadi sebetulnya NetApp hadir dengan Blue XP tadi, atau Blue XP menjadi part dari offering NetApp ini, dan ini adalah free of charge ya, artinya tidak ada tambahan biaya untuk mengaktifkan itu. Nah, itu kita lengkapi untuk memastikan perusahaan dan user merasa aman di mana data itu ditempatkan di NetApp storage. Menarik sekali ya, bagaimana NetApp ini bisa membantu dalam proteksi data suatu perusahaan agar operational excellence tetap terjalani dalam suatu perusahaan gitu ya. Diskusi yang lumayan menarik ya dan sangat up to date karena sekarang kan AI sangat
booming ya. Iya, Dan betul. apalagi implementasi AI dalam hal-hal selain yang mungkin yang dipakai orang sehari-hari kan belum banyak yang tahu ya. Jadi dengan diskusi ini semoga tech people jadi makin memahami bahwa ternyata AI itu banyak sekali andilnya dalam teknologi di suatu perusahaan, apalagi dengan topik ini yaitu data protection gitu. Dari diskusi ini juga kita bisa paham bahwa cyber resilience dan operational excellence itu tuh bisa dibantu oleh NetApp dengan bantuan teknologi AI, terutama Blue XP gitu ya, ngebantu perusahaan-perusahaan bisa nge-protect data mereka. Dan itu sangat, yang tadi Mas Samsul bilang juga dan ditambahkan sama Pak Mike, itu belum banyak perusahaan-perusahaan yang tap into ya. Yes. Karena data layer ke-5 kan? Ke-6 ya, layer ke-6 yang belum banyak di-tap into, jadi NetApp tuh bisa jadi pioneers Yes. tuh dalam fieldnya gitu. Sangat-sangat menarik sih episode kita kali ini. Jadi kalau tech people mau meningkatkan keamanan data perusahaan dan juga meningkatkan data resilience, itu bisa banget memakai solusi dari NetApp. Nah, Mas Samsul, kalau dari tech people mau PDKT dengan tim NetApp dan dari tim itu juga, kita bisa kontak di mana nih? Kalau misalkan teman-teman tech enthusiast itu pengen menghubungi kami gitu ya, Mega Buana Teknologi, member of City Group, dan salah satu distributor NetApp yang ada di Indonesia, bisa kontak ke marketing@megabuana.id. Selain produk ya yang bisa kita deliver, kita juga menyediakan service baik dari konsultasi, implementasi hingga ke maintenance, baik itu dari sisi preventive maintenance dan juga corrective maintenance. Begitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini Pak Michael. Thank you, Saras. Dan juga Mas Samsul. So, that's a wrap untuk episode kali ini. Stay tune untuk episode selanjutnya. Dan thank you so much for tuning in. Aku Saras dari CPI Group, Pakai Busy Talks, and see you next time.